Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai ujian komprehensif atas nama Ibu Nur Laila. Silakan Ibu presentasikan secara singkat isi dari modul P5 PPRA dan PTK. Baru kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun modul penguatan Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, saya memilih tema kearifan lokal dengan topik makanan tradisional yaitu godeh sagu ataupun boba sebelum salam. Project profil beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, penalar kritis dan kreatif. Dimensinya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian elemennya akhlak beragama. Subelemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Adapun akhir fase yang diharapkan adalah memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Kemudian dimensi yang kedua adalah bergotong royong. Elemennya kolaborasi, subelemennya kerjasama. Akhir fase yang diharapkan adalah menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kemudian nilai profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu berkeadapan, ya, ta'aduf. Subnilai profil pelajar rahmatan lil alamin soleh individu. Adapun capaian perkembangan profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama, kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah. Kemudian yang kedua, kesetaraan yaitu musawah. Nilainya peduli sosial. Kemudian capaian perkembangannya melakukan orang lain tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan, golongan, dan status sosial lainnya, serta menghormati perbedaan. Adapun alur yang pertama adalah pengenalan. Aktivitasnya, guru menyampaikan kepada peserta didik terkait tema dan topik yang akan dipelajari. Guru menjelaskan tentang perlunya melestarikan makna tradisional kepada peserta didik. Guru menayangkan video tentang salah satu pengenalan kekayaan budaya ciri khas makanan tradisional Kota Sebelum Salam. Kemudian guru meminta siswa untuk menyaksikan video yang ditayangkan. Kemudian guru menjelaskan apa-apa saja bahan yang akan dibutuhkan dalam pembuatan godeh sagu ataupun boba sebelum salam. Guru meminta siswa untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat salah satu makanan tradisional daerah Kota Sebelum Salam. Kontekstualnya adalah guru mengajak siswa berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di lingkungan mereka terkait pelestarian makanan tradisional seperti apakah makanan tradisional masih sering dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian guru meminta siswa untuk berbagi pengalaman tentang makanan tradisional yang pernah mereka konsumsi ataupun pelajari. Adapun aksinya, kegiatan awal membuat perencanaan. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Guru dan siswa membuat kesepakatan dalam proses pembuatan makanan tradisional. Kemudian kegiatan intinya adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, melakukan praktik langsung pembuatan makanan tradisional.
Refleksi, guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, yaitu apa yang sudah berhasil dilakukan dengan baik, kemudian apa tantangan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan, kemudian apa yang dapat diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, hal apa yang membuat berkesan dalam pelaksanaan. Adapun tindak lanjutnya, menyusun langkah strategi untuk perbaikan. Guru meminta siswa menyusun langkah strategi untuk terus melestarikan makanan tradisional. Guru meminta siswa untuk menyusun cerita singkat tentang pengalaman mereka ketika mencoba ataupun mempelajari makanan tradisional. Kemudian rubrik penilaiannya, subelemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Ada kategorinya mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Mulai berkembang itu sedang berusaha memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan berusaha mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Sedang berkembang yaitu sudah mulai memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan sudah mulai meneladani sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Berkembang sesuai harapan, sudah bisa memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan sudah meneladani sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Kemudian selanjutnya sangat berkembang, yaitu sudah terbiasa memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan sudah meneladani dengan baik dan benar sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Subelemen yang kedua adalah kerjasama. Sedang berusaha menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Sudah mulai mengenal, kemudian sudah mulai menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan. Kemudian sudah menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Sudah terbiasa menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, adapun proposal penelitian tindakan kelas, saya memilih judul upaya meningkatkan kemampuan pemahaman materi indahnya keragaman melalui model pembelajaran problem-based learning pada kelas 4 Pasir Panjang. Ada pula latar belakangnya. Latar belakang masalah, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini dalam pembentukan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi kemajuan zaman. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena pendidikan adalah salah satu proses pembentukan sikap, kepribadian, dan keterampilan manusia dalam menghadapi cita-cita di masa depan. Dengan proses sikap, kepribadian, dan keterampilan akan memberikan hasil yang bervariasi sesuai dengan kemampuan dan perkembangan manusia itu sendiri. Pendidikan memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Di samping itu, pendidikan menekankan aspek produktivitas dan kreativitas manusia sehingga mereka bisa berperan serta berprofesi dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin tinggi pendidikan yang akan dicapai seseorang, maka akan makin baik kehidupannya. Dalam dunia pendidikan harus ada proses belajar mengajar, dilakukan upaya adanya interaksi guru dengan murid. Oke, baik Ibu lanjut ke rumusan masalah, Bu, dan metodologi. Rumusan masalah
Dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan model PBL terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pekerti pada materi indahnya keragaman di kelas 4 SD Negeri Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sepuluh Salam. Adapun tujuan penelitiannya berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi indahnya keragaman di kelas 4 SD Negeri Pasir Panjang. Landasan teori. Lanjut Bu, metodologi. Sepertinya nggak ada, Bu. Silakan Bu, dijelaskan metodenya. Silakan Ibu dijelaskan metode penelitiannya. Metode penelitiannya, jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas PTK yang dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran program based learning. PTK dilaksanakan dalam suatu rangkaian siklus yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian jenis data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif pada penelitian ini merupakan nilai hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Nilai hasil belajar tersebut diperoleh dari tes formatif pada siklus 1 dan tes formatif pada siklus 2. Demikian, Bu. Oke, baik. Terima Terima kasih Bu kasih. Nuraila. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Nah, untuk yang pertama, silakan Ibu sampaikan apa saja isi ataupun komponen yang harus ada dalam suatu modul ajar. Ibu kan sudah membuat modul ajar ya. Apa aja bagian-bagian dari modul ajar? Silakan Bu. Dari modul ajar, komponennya yang pertama kita memilih elemen. Setelah itu kemudian kita akan mengambil CP, TP, dan ATP yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke, lanjut Bu. CP, adapun CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Kemudian TP merupakan singkatan dari tujuan pembelajaran, yaitu deskripsi, perencanaan, kompetensi murid yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun ATP yaitu tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam suatu fase pembelajaran yang berfungsi sebagai panduan perencanaan pembelajaran yang sama dengan silabus. Oke, baik. Berikutnya, ada berapa asesmen Bu dalam kurikulum Merdeka ini? Silakan Ibu ceritakan. Ada asesmen awal, asesmen formatif, asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Oke. Bagi Bu, kita masuk ke PTK ya Bu. Judul Ibu apa? Silakan dibacakan kembali judulnya. Upaya meningkatkan kemampuan pemahaman materi indahnya keragaman melalui model pembelajaran problem based learning di kelas 4 Oke. SD Pasir Panjang. Nah, ini kan Ibu berarti meningkatkan kemampuan pemahaman ya dengan PBL. Nah, bagaimana Ibu mengukur kemampuan pemahaman tadi nanti? Dengan cara apa? Gimana, Bu? Bagaimana Ibu mengukur pemahaman siswa terhadap materi? Dengan cara apa Ibu mengukurnya nanti?
di kelas? Mengukurnya, mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotensi. Oke, baik Ibu Lela, masalahnya apa Bu dari proposal ini? Kenapa Ibu memilih model PBL? Apa masalahnya di kelas? Oh, karena kan Bu, saya melihat pada pembelajaran uh, yang sering diterapkan oleh guru, sering metode yang digunakan yaitu metode ceramah. Jadi saya memilih dengan metode pembelajaran PBL ini, semoga bisa meningkatkan minat siswa untuk belajar, lebih semangat siswa untuk belajar. Oke. Nah, bagaimana Ibu bisa menilai bahwa pemahaman siswa terhadap materi itu kurang, Bu? Dari mana Ibu lihatnya? Dari Bagaimana Ibu bisa menyampaikan tadi bahwa anak itu kurang belajarnya, minatnya, terus juga pemahamannya kurang. Dari mana Ibu bisa menyimpulkan? Berdasarkan apa? Datanya apa? dari hasil belajar siswa, Bu. Kemudian dari pantauan kita ketika saat belajar itu, kita melihat keaktifan siswa, kemudian dari hasil pembelajarannya. Oke. Baik Ibu, ini kan PTK ya Bu. Coba Ibu jelaskan tahapan dari PTK itu ada berapa? Satu siklus? Tahapan PTK yang pertama, pengamatan, observasi, pengamatan, observasi. Kemudian lupa pula saya, Bu. Oke, baik. Baik Ibu Nurlaila, terima kasih sudah selesai untuk ujian komple hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan stop share.